Lalu PKS melihat itu, orang-orang yang kemarin itu muncul lagi, bergerilya lagi untuk meyakinkan di dalam sana, menarik dukungan dari Anies. Ya sudah, selesailah mereka dengan arogansi yang selama ini kita tahu bahwa PKS sangat amat kuat di Jakarta. Siapapun dukung PKS di Jakarta akan menang. Kira-kira kayak gitulah. Saya katakan, ayo kita buktikan. Kita lihat. Pada saat itu pikiran saya adalah gercos. Tapi ketika gercos tidak diberikan, ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, maka kita memindahkan dukungan kepada Mas Pram dan Bang Dul. Dan itu arahannya Pak Anies memang seperti itu, diarahkan ke sana. Bagi saya dukungan kepada Mas Pram Bang Dul di luar pada persoalan komitmen kepada Kampung Bayam, bagi saya pribadi melampiaskan kemarahan atas arogansi partai-partai yang membegal aspirasi warga Jakarta. Kan itu pembegalan. Itu pembegalan. 12 partai itu adalah pembegalan. Karena sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi tentang 7,5%, seharusnya Ridwan Kamil itu lawannya hanya kota kosong. Lalu kemudian Dharma Pangrekun yang tadinya tidak lolos diloloskan, walaupun KTP saya juga ikut dicolong. Kan begitu, agar ada lawannya. Karena kalau lawan kota kosong, saya yakin seyakin-yakinnya dia akan kalah. Karena kemarahan warga Jakarta sudah sedemikian rupa. Tapi karena ada Dharma Pangrekun, wah ini akan lebih memuluskan jalannya. Tak taunya MK memutuskan 7,5%, yang PKS dengan gagahnya mengatakan kami tidak akan kembali, kita bersama Kim Plus terus. Saya tidak membenci PKS, teman-teman. Saya bagian dari yang awal-awal memperjuangkan berdirinya Partai Keadilan. Banyak bukti-bukti tentang itu. Saya tidak punya kebencian terhadap PKS. Saya punya kebencian terhadap arogansi orang-orang di dalamnya. Dan itu pun tidak semuanya. Banyak orang PKS yang baik. Mardani Alisera itu berpikirnya lempeng. Hidayat Nur Wahid itu lempeng. Itu orang-orang baik. Tapi ada orang-orang juga yang memanfaatkan PKS untuk dia terlepas dari aspirasi umat. Orang-orang seperti itulah yang harus segera digusur dari PKS. Karena PKS adalah bagian dari kita. Mau kemana kita tanpa PKS? Aspirasi kita ada di mana? P3 udah luntur, habis kira kelakuannya. Sekarang tinggal PKS. Tapi kalau orang-orang ini tetap dirawat sampai 2029 dan masih menantang-nantang kita, seperti yang ditulis oleh Tifatul Sembiring itu, oke aja, ayo aja kita lihat. Bukannya evaluasi diri, malah menantang pula. Ayo kita lihat, terutama di Jakarta. PKS adalah partai kita, bagian dari kehidupan kita di Jakarta. Tapi kalau perilaku elitnya seperti ini terus, bukan mengevaluasi, tapi malah menantang, meyakini dirinya apa yang dilakukan benar, ya ayo, silakan aja. Ini adalah reaksi atas perilaku mereka sendiri. Saya berharap Majelis Syuro PKS segera mengevaluasi internalnya. Harapan saya, moga-moga segera dilakukan agar kerusakan ini tidak berlanjut. Nah teman-teman semua, kemenangan Mas Pram dan Bang Dul bukan kemenangan kita. Bukan. Kemenangan kita adalah kalau Anies yang menang. Ini adalah kemenangan semua ini atas apa ya? Atas kemarahan kita terhadap perilaku elit, gitu. Itu aja sebenarnya. Perilaku elit yang membegal aspirasi kita, gitu. Jadi secara pikiran, secara logis iya, Pram Dul menang. Tapi secara hati kita nggak tahu yang lain. Buat saya bukan ini loh yang sebenarnya kita mau. Yang kita mau itu Pak Anies. Tapi karena ada si A gitu yang memanfaatkan ini, si A itu maksud saya Ridwan Kamil ya. Karena Ridwan Kamil itu bagian dari operasi jahat itu sendiri. Jangan bilang bahwa dia tidak terlibat. Enggak, dia terlibat.
dia bagian dari operasi jahat itu sendiri. Dari awal saya bicara pada saat di Ridwan berkali-kali, kalau Ridwan Kamil masuk Jakarta artinya Anies tidak akan nyalon jadi gubernur. Dan itu rekamannya masih banyak. Itu sudah saya katakan berkali-kali. Jadi, dan saya katakan kalau Anies yang dalam posisi seperti itu, saya akan minta pada Anies mundur. Ini tidak sehat. Dan saya yakin Anies pun tidak akan mau kalau posisinya seperti Ridwan Kamil pada saat itu. Karena Anies concern terhadap demokrasi. Nggak mungkin dia mau memanfaatkan hal yang semacam itu. Karena itu adalah bagian dari kejahatan. Sangat tidak mungkin. Tapi Ridwan Kamil menikmatinya dan meyakini deklarasi di tanggal 19 Agustus itu adalah deklarasi, sudah menjadi deklarasi kemenangan di Hotel Sultan. Karena sudah tidak ada calon lain yang bisa mencalonkan dari partai manapun kecuali dia dan lawannya Dharma Pangrekon itu yang pada saat itu pun masih belum tahu apakah lolos atau tidak. Dan dengan demikian kejadian hari ini semoga menjadi pelajaran bagi kita semua. Jangan main-main dengan warga Jakarta. Yang lain-lain di daerah lain lo boleh hebat, tapi ini Jakarta bos. Macan tidur yang lo bangunin itu kalah sama kucing di Lebak Bulus. Biar bagaimanapun hati saya masih di PKS. Waduh. Biar bagaimanapun, karena bukan lembaganya yang bermasalah, segelintir orang-orangnya, gitu loh. Jadi kita nggak marah kayak orang gila gitu loh, antipati kayak apa, nggak kayak gitu. Kita adalah bagian dari itu. Gitu loh. Insya Allah kan kemudian nanti kan ada perubahan atau apa, gitu kan. Jadi Anies tidak berhutang, PKS juga tidak berhutang. Ini adalah sebuah kerjasama di antara masing-masing elit di atas. Kalau kita mau bicara secara fair dan jujur. Lalu tiba pada saat pilkada DKI, siapa yang harus dipilih? Ridwan Kamil atau Pram? Kan Ridwan Kamil dicalonkan oleh PKS. Kalau bahasanya ibu, kan Anies berhutang dengan PKS. Yang mengganjal Anies siapa? Ini nggak mau bicara tentang Kampung Bayam ya. Kita skip dulu soal Kampung Bayam, soal komitmen enggak. Ini soal perasaan. Kalau Anies dukung RK, gua ajak berantem Anies. Sumpah kita ajak berantem. Gila aja. 12 partai gabung membegal aspirasi warga Jakarta. Anies masih mendukung sana. Artinya lo berkhianat sama kita semua. Ini harus dikasih pelajaran. Gak bisa enggak. Harus. Ini kan perilaku elit yang tidak patut dicontoh. Banyak orang di sini yang keliling ke Nasdem, ke PKB, ke PKS dalam rangka meminta Anies maju pilkada DKI. Surveinya jelas di atas 40% lebih. Kita tahu PKB diancam, kita tahu Nasdem diancam, tapi kita tahu apa yang terjadi pada PKS. Tiba-tiba ditinggal. Ini bukan persoalan Anies, ini persoalan hak kita yang dipegang. Lalu Anies mau ke sana, entar dulu nih. Lo berhadapan sama kita kalau itu sih. Kalau ke Pram, is okay. Bukan hanya soal Pramnya, tapi bagaimana kita melawan tirani oligarki. Kalau nggak kayak gini, kapan kita kasih pelajarannya? Orang nggak akan belajar. Dengan begini PKS belajar. Depok dia kalah, Jabar dia kalah, Bekasi pun dia kalah, Jakarta apalagi. Itu adalah pelajaran mahal yang harus dipetik hikmahnya. Yuk kita sama-sama belajar. Yuk sama-sama kita introspeksi. Tapi kalau dia merasa benar sendiri selamanya, oh silahkan aja. Bukan mereka kok pemilik partai itu, mereka cuma dititipi amanah. Ini lo urus ini partai, umatnya kita berikan aspirasi kita lewat mereka. Kok jadinya seperti ini? Kok tiba-tiba mengatakan kekuasaan itu indah kawan? Siapa lu? Kan konyol kayak gitu. Kami tidak akan menarik diri, kami tetap di KIM.